Hari ini kita mau ganti oli. Ini baut pembuangan karter oli sudah dibuka pakai baut 14 ya. Jadi kita gunakan kunci 14. Setelah oli lama dikuras dan ditampung, ternyata oli bekasnya sangat hitam sekali. Jadi mesti diganti setelah 7.000 km perjalanan. Setelah 7.000 baru diganti, hitamnya seperti ini. Selanjutnya, setelah oli terkuras semua, kita tutup kembali lubang pembuangan oli. Jadi baut penutup karter kita bersihkan, kemudian siap kita pasang atau kita sumbat kembali saluran pembuangan oli di karternya. Masih menggunakan kunci 14 ya sahabat. Ayo kita pasang dengan menggunakan kunci sok 14. Oke, kita pasang. Ini untuk pemasangan tahap awal, kita pasangkan saja pakai tangan supaya ulirnya menempel dulu. Setelah itu baru kita pasangkan kunci sok ya. Kita putar ke arah kanan kalau kita dari bawah. Ini kita putar ke arah kanan, kita kuatkan maksudnya. Ya. Oke, kita putar kunci soknya ke arah kanan sampai kuat. Nah, setelah tertutup, maka oli siap kita tambahkan ke dalam mesin. Untuk mobil 2KD mesin diesel solar ini membutuhkan oli sebanyak 7 liter. Jadi 1 galon ini isinya 4 liter. Setelah kita habiskan 1 galon ini, berarti oli sudah masuk ke ruang mesin sebanyak 4 liter ya. Untuk selanjutnya, kalau sudah masuk semua atau 1 galon ini sudah habis, maka kita nantinya mesti tambah 3 liter lagi. Nah, ini sudah habis ya, kita kuras semua isi oli yang ada di dalam galon oli ini ya. Ya, ini oli baru ya, sahabat. Untuk menghabiskan sisa-sisa, kita buka habis penutup kepala galonnya. Nah, setelah sudah habis semua, baru kita tambahkan 3 liter lagi ya. Nah, isinya 4 liter, jadi kita tambahkan 3 liter lagi sehingga nanti akan tersisa sebanyak 1 liter. Jadi sebelum kita isi 3 liter, kita pastikan dulu atau kita tandai ya di galon tersebut ya. Nah, setelah 3 liter, nanti kita cek stick oli atau stick indikator oli. Kita tarik, kita cabut stick olinya, nanti kita lihat apakah sudah penuh. Pas ya, sudah penuh ya, di tanda maksimal. Kita pasangkan kembali dengan memasukkan stick olinya ke dalam lubang stick olinya. Nah, setelah itu tentu siap-siap mobil kita starter ya, bersihkan sisa-sisa oli yang menempel, kemudian tutup saluran pemasukan olinya, ditutup pakai tangan saja. Nanti terakhir bisa dikeraskan pakai tang ya. Nah, kalau sudah selesai,
kita bersihkan. Untuk selanjutnya kita siap-siap untuk membuat catatan terkait dengan speedometer saat ini dan kapan diganti kembali. Jadi setelah dicek speedometer saat penggantian oli, speedometernya nanti kita buat di indikator atau di kertas indikator penggantian oli ini ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat berapa existing dari speedometer saat penggantian olinya, yaitu 122.803. Nah, ini di saat penggantian oli. Nanti kita tambahkan saja sebanyak 7.000 lagi ya, sehingga nanti penggantian oli selanjutnya pada speedometer 129.803. Jadi kita tambahkan saja sebesar 7.000 km. Nah, setelah selesai nanti kita persiapan untuk starter mobil atau starter engine-nya ya, sahabat. Bismillah. Nah, engine berputar dengan normal. Namun setelah engine-nya hidup atau berputar dengan normal, kita cek kembali di ruang mesin apakah ada kebocoran-kebocoran atau rembes-rembesan di mesin yang sedang berputar. Nah, sepertinya tidak ada masalah ya sahabat, berarti penggantian oli kita pada siang hari ini sudah selesai. Oke, semoga bermanfaat ya sahabat.